Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Evi Rismayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan fasilitator Ibu Hajah Sri Sunarti MPD dan pengajar praktik Ibu Tri Sugijahti SPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, modul 1.1 ini tentu saja memberikan ilmu baru untuk saya. Dalam merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat pertanyaan sebagai pemandu. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Nah, berikutnya akan saya paparkan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, pembelajaran sama dengan pendidikan. Kedua, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi murid. Ketiga, murid sebagai kertas kosong. Keempat, keberhasilan murid dilihat dari nilai ketercapaian nilai akhir. Saya terkadang mengeluh dengan nilai murid yang rendah. Saya berpikir, apakah murid saya malas belajar karena soal-soal evaluasi yang saya berikan menurut saya mudah, namun mereka tidak bisa mengerjakannya. Kelima, guru sebagai subjek utama pembelajaran. Pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan dengan murid. Saya menganggap murid tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Yang keenam, pemberian sanksi kepada murid dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu: 1. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Kedua, murid adalah kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisan-tulisan tersebut masih suram. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, kreatif, critical thinking, collaboration, and communication. Ketiga, murid sebagai subjek dalam pembelajaran di kelas. Murid seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran, dan guru hanya sebagai fasilitator, atau sering disebut dengan student-centered learning, di mana pada hakikatnya dalam pembelajaran
murid mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Dengan cara seperti itu akan lebih bermakna karena pengetahuan tersebut akan tertanam lama bahkan sampai akhir hayat kepada murid. Keempat, dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan. Akhirnya nanti tercapai merdeka belajar. Kelima, guru sebagai pamong. Di sini pendidik dan murid ibarat keluarga. Keenam, tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya laksanakan di kelas yaitu pertama, menerapkan pembelajaran student-centered learning dengan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Belajar yang dikemas dalam bentuk permainan karena pada kodratnya anak itu suka bermain. Jadi, ilmu yang kita berikan, kita kemas dalam bentuk permainan, sehingga murid secara tidak sadar sudah belajar melalui permainan tersebut. 3. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran di kelas seperti menggunakan gawai, laptop untuk mencari dan menemukan pengetahuan sendiri melalui internet. Keempat, penerapan sistem AMONG. Pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru akan menerapkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Semoga kita dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.